Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah di rumah Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dengan bersaat teduh di hadapan Tuhan sebelum kita beribadah. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan yang tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Kebaktian hari ini kita mulai demi nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Saat ini kita akan memuji Tuhan, kita akan give thanks to God for my Redeemer, Jesus Christ. Ku bersyukur Ia tebusku.
Kita bersyukur karena Tuhan menebus kita dari liang kubur, dari dosa-dosa kita yang kelam. Kita akan bangkit berdiri, nomor 49. Ku bersyukur Ia tebusku. Nomor 49. Ku bersyukur Ia tebusku, ku diberi berkah-limpah. Ku bersyukur Ia sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah ataupun susah pun air mataku dihapusnya. Damai di hatiku. Kedua, ku bersyukur Ia dengarku meski tak terkabul. Waktuku dan menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, Ia beriku penghiburan. Rahmat-Nya selalu sertaku, kasih-Nya iringiku. Ku bersyukur meskipun Ia berduri. Ku bersyukur diberkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur senang susah dan damai di hatiku. Ia berikan pengharapan-Nya. Ku bersyukur selamanya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, untuk berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terutama Tuhan berkat keselamatan melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, yang mati dan bangkit bagi kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami yang sudah hadir pada siang hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan kami boleh rasakan pada siang hari ini. Dan berkat-Mu boleh turun menaungi kami. Tuhan, terima kasih Tuhan bahwa Engkau beserta dengan kami. Bahwa Engkau tidak akan membuang kami dan tidak akan membiarkan kami. Bahwa Engkau berjanji bahwa siapa yang datang kepadamu tidak akan Engkau buang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Allah dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Kami persilakan duduk kembali dengan hormat. Saat ini kita akan kembali memasuki kepada pembacaan bersaut-sautan yang terambil di buku nyanyian kita di belakang nomor 11. Ini persilakan pada Lian An. Pembacaan hari ini, keselamatan Allah. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku.
Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Kepada Allah firman-Nya kupuji. Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan. Demikianlah Bapak. Pada saat ini kembali kita akan memuji Tuhan nomor 171. Kita mari sama-sama memuji Tuhan bahwa Tuhan akan hadir di tempat kami, memberkati kita semua dan menyapa kami semua. Jalan salib perlu berkorban. 171. The way the cross needs sacrifice. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. 171. 171. Jalan salib perlu berkorban, semuanya disembahkan. Letakkan semuanya di atas mezbah dan api akan membara. Inilah jalan salib, relakah kau tempuh? Sudahkah kau pikul salibmu? Kau yang menyerahkan semuanya padanya, setiakah kau padanya? Setia sampai mati kau, semuanya dikorbankan sampai memperoleh hidup yang limpah setiap saat di hati. Inilah jalan salib, relakah kau tempuh? Sudahkah kau pikul salibmu? Kau yang menyerahkan semuanya padanya, setiakah kau padanya? Ketiga, tak penting untung atau rugi, pentingkan kehendaknya. Bila kau sampaikan semuanya, barulah kau kan perolehnya. Inilah jalan salib, relakah kau tempuh? Sudahkah kau pikul salibmu? Kau yang menyerahkan semuanya padanya, setiakah kau padanya? Kau yang telah menyerahkan semuanya kepadanya, setiakah kau kepadanya? Saudara, saat ini bersama dengan gereja segala bak dan tempat, kita akan bangkit berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang terdapat di buku nyanyian kita 692. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan doa syafaat.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar, Allah Bapa yang murah, kasih dan penyayang. Kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah yang menjadikan langit semesta alam, adalah Allah yang patut kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Dan kami sangat bersyukur Tuhan kalau pada siang hari ini kami bisa datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami tahu Tuhan, kalau kami ada Tuhan sebagaimana kami ada, itu bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tapi karena Engkau Tuhan memanggil kami di sini. Engkau memilih kami ada di sini. Tuhan, kami juga berdoa akan teman-teman kami yang tidak bisa sempat datang pada hari ini, mungkin berhalangan karena sakit. Tuhan, lawat mereka Tuhan, berikan mereka kesembuhan, berikan mereka kekuatan, sehingga pada minggu-minggu yang akan datang mereka akan datang bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Demikian pula teman-teman kami yang sedang traveling, Tuhan juga menyertai Tante Lili. Tuhan sertai dia, Tuhan jaga dia sehingga dia bisa melakukan semua aktivitasnya dan pulang lagi ke Amerika sini Tuhan. Oh Bapa yang dalam surga, juga kami teringat akan teman-teman kami Tuhan yang tidak berhalangan Tuhan dengan segala macam persoalan mereka, kami hanya menyerahkan kepadamu. Kami tahu Tuhan, walaupun 1-2 orang datang berkumpul di hadapan hadirat-Mu yang kudus Tuhan, di situ hadirat-Mu ada. Dan kami percaya Tuhan, pada siang hari ini hadirat-Mu ada memenuhi kami semua. Mari Tuhan, berikan kami hati yang senantiasa siap dibentuk, hati yang senantiasa merindukan kehadiran-Mu, hati yang senantiasa Tuhan haus akan firman-Mu, sehingga benih firman-Mu yang akan ditaburkan tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi mendapat tempat di dalam hati kami. Dan setiap kami mendengar firman-Mu Tuhan, kami bisa pulang dengan membawa berkat baru yang ada daripada-Mu. Demikian juga Tuhan Pak, sememan saut yang menjadi saluran firman-Mu pada siang hari ini, Engkau pakai dia dengan heranan ajaib. Sembunyikan dia di belakang kaki salib-Mu yang kudus, sehingga apa saja yang dia ucapkan Tuhan, apa saja yang keluar dari bibir mulutnya, bukan berasal dari dia, tapi berasal dari roh yang ada di dalam dia. Tuhan, pakai akan Bapak Gembala kami, berkati dia Tuhan. Demikian pula dengan Ibu Susan Tuhan, sebagai ibu gembala kami Tuhan, Engkau kuatkan dia, Engkau lindungi dia senantiasa, berikan dia kekuatan, ekstra kekuatan Tuhan, sehingga dia bisa bahu-membahu dengan Pak Sau Tuhan untuk melayani kami ya Bapa. Tuhan, pakai Ibu Susan Tuhan, sehingga di mana juga dia berada Tuhan, dia senantiasa menjadi berkat. Bapak, kami juga teringat akan Jessica yang melayani Tuhan dengan musik Tuhan, Engkau juga pimpin dia, Engkau berkati dia dalam pekerjaannya, dalam sisa-sisa hidupnya, dalam pergaulannya, dalam usia mudanya Tuhan, Engkau ada bersama dengan dia. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan kami, para jemaat-Mu satu dengan yang lain, agar kami juga tumbuh saling mengasihi satu dengan yang lain. Ampuni ya Tuhan kalau kami banyak salah dan dosa kami yang senantiasa melawan kehendak-Mu. Kami hanya menyerahkan semua doa kami. Tuhan, kami juga menyerahkan akan bangsa dan negara kami Indonesia di dalam tangan-Mu. Pimpin akan Bapak Jokowi yang menjadi presiden kami saat ini. Berikan dia juga hikmat, akal budi bijaksana Tuhan. Berikan dia kerjasama yang baik dari eselon yang tertinggi sampai yang terendah, sehingga dia bisa bekerja sama Tuhan, bahu-membahu, bisa memajukan bangsa dan negara kami menuju bangsa yang adil Tuhan, dan merasakan Tuhan kemerdekaan sesungguhnya. Demikian pula Tuhan gereja-gereja yang teraniaya saat ini, Tuhan Engkau juga berikan Tuhan perlindungan Tuhan. Biarlah sehingga firman-Mu bisa dengan leluasa ditaburkan di muka bumi. Bapak, kami juga teringat akan bangsa negara Amerika yang dimana kami sedang bertempat tinggal saat ini. Tuhan, Engkau mengetahui bahwa ekonomi dari bangsa ini juga jatuh Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, di mana ada 1-2 orang Tuhan berdoa Tuhan, meminta kepadamu, hadirat-Mu turun, dan Engkau akan mengembalikan semua berkat kembali ke bangsa Amerika ini ya Bapak. Berikan juga Bapak Presiden kami yang sudah terpilih Tuhan. Dia Tuhan juga diberikan hikmat, Engkau berkati dia, Engkau berikan dia senantiasa Tuhan hati yang senantiasa memuji Engkau, hati yang mencari Engkau, sehingga setiap tindakannya, setiap peraturan yang keluar, setiap kebijaksanaannya Tuhan berjalan dengan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan,
Banyak sungguh yang hendak kami pinta daripadamu, tapi kami tak bisa menguraikan satu persatu. Kami hanya menyerahkan semua ini dalam tangan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami doa sempurna. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang besar pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita akan memuji Tuhan dengan mempersiapkan hati kita, menerima sapaan daripada firman Tuhan melalui hambanya. Kita menyanyikan lagu Persiapkan Hati Kita 220. Ku tahu yang ku percaya, I know whom I believe. Kita tahu siapa yang kita percaya, Yesus Tuhan kita. Siapa itu Yesus? Kita harus tahu siapa yang kita percaya, yaitu Yesus Tuhan kita yang sejati. 220. Tak ku tahu anugerahnya Ia berikan padaku, dan mengapa kasih Tuhan rela menebusku. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Mengapa imanku itu dapat masuk hatiku, dan sejak aku percaya diberi hati baru. Namun itu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku percaykan sampai pada akhirnya. Ketiga, Roh Kudus yang menyadarkan semua dosaku, firman-Nya nyatakan Kristus bawa aku padanya. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Kita serahkan kepada Pendeta Saud yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada setiap kita. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, kita boleh berkumpul kembali hari ini. Kita mau sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya ambil di dalam kitab Mazmur nomor 62. Kita akan lihat ayat 2 dan 3. Mazmur 62 ayat yang kedua dan ayat ketiga. Ayat ini ayat yang terkenal, sudah ada lagunya juga, sama-sama kita nyanyikan, kita bacakan ya. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kita beri tanda bagian ini, kita buka Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Yesaya 43 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau,
hai Israel. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca. Biarlah ayat-ayat yang indah ini sungguh memberikan kekuatan, memberikan satu penghiburan buat setiap kami Tuhan. Saat ini kami ingin merenungkan firman Tuhan. Pakailah agar firman Tuhan ini benar-benar masuk dalam kehidupan kami. Pakai hamba Tuhan yang lemah ini, apa yang sudah persiapkan boleh jadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita hampir-hampir saja selalu berpendapat yang salah kepada Tuhan kita. Kita berpikir kalau Tuhan pernah janji kepada kita akan menyertai kita, akan memelihara kita, yang sudah menebus kita, akan menjaga kita, maka hidup kita sudah pasti aman-aman saja. Sekali lagi, ini pengertian yang salah. Ternyata hidup kita tidak selalu aman-aman saja. Kalau ada orang ketemu, tanya apa kabar? Orang itu bisa katakan kabar biasa-biasa saja. Tapi kalau dia bermasalah mungkin salamannya beda. Dia akan katakan, aku tidak biasa-biasa saja. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hidup orang percaya yang bersandar kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan pun bisa mengalami hidup yang tidak biasa-biasa saja. Apakah karena dosa? Belum tentu. Apa karena dia berbuat salah? Tidak tentu juga. Saudara, pada saat aman, pada saat santai, pada saat tidak ada gangguan dalam hidup kita, mestinya kita boleh berjalan sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Mestinya demikian. Tetapi ingat firman Tuhan khusus yang kita baca ini dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air atau sungai-sungai. Artinya apa? Artinya dalam hidup kita itu ada gelombang, ada ombak. Ketika kita melalui sungai ada ombak. Waktu saya kecil, kita sering dibawa oleh nenek saya ke Pajak Sore. Jadi dari rumah saya itu jalan kira-kira setengah jam, kemudian harus lewati sebuah sungai, lalu menuju ke Pajak Sore. Itu ada di Medan, namanya di Pajak Sore Padang Bulan. Tapi belum ada jembatan, kita lewati sungai. Sungai itu kadang-kadang bisa airnya selutut, kita jalan bisa lewat gitu. Tapi kadang-kadang dia akan penuh, sehingga jalannya juga pegang tali, lewati gitu. Atau ada yang orang ambil jasa pakai, saya lupa namanya, pakai rotan itu yang diterapungkan di atas air itu apa namanya, kita bisa jalan lewati, nanti bayar seberapa begitu. Jadi kalau ada, misalnya ada air yang deras, kita bisa dihanyutkan, bahaya. Tapi enggak sering-sering ke sana, sesekali. Sesudah remaja, sudah ada jembatan. Jadi lebih senang kalau lewat jembatan, tidak basah gitu ya. Jadi waktu kita melewati
sungai itu ada gelombang, ada arus air, bahaya bisa mengancam. Belum lagi mana tahu ada buaya juga di sungai itu, kita nggak tahu. Jadi ada bahaya seperti demikian. Tapi Tuhan katakan, aku menyertai, jangan takut. Jadi walaupun Tuhan pelihara kita dengan jangan takut, tetap kita perlu waspada. Karena dalam hidup kita itu ada bahaya. Dikatakan lagi, pada saat kita mengalami kesulitan menyeberang melalui air, kemudian berjalan melalui api. Apalagi berjalan melalui api. Di situ ada hal-hal yang bisa menghanguskan kita. Tapi sekali lagi firman Tuhan katakan, nyala api tidak akan membakar kita. Jadi saudara, yang saya ingin simpulkan adalah bahwa kalau kita pun sepenuhnya bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Dia sepenuhnya, mengikuti Dia dengan baik, bahkan melayani Dia dengan sungguh-sungguh, tidak masalah kalau ada kesulitan yang kita alami. Karena saudara, Tuhan tetap memelihara kita, tetap menjaga kita, tetap tidak membiarkan kita sampai tergeletak. Itu yang Tuhan ajarkan. Kita menggambarkan saja saudara, pengorbanan kita itu sebenarnya tidak seberapa dibandingkan dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau untuk Yesus, anak satu-satunya yang tunggal itu, Dia rela korbankan untuk kita. Bagaimana kita? Pasti Dia akan mengorbankan untuk kita, bukan? Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari tema yang kita renungkan hari ini? Saya katakan tenang. Tuhan mengendalikan hidup kita. Jadi kesulitan boleh terjadi, masalah boleh terjadi, kita tetap tenang dengan berpedoman bahwa berserah kepada Allah sepenuhnya. Mengapa kita mau berserah kepada Dia? Mengapa kita mau berserah kepadanya? Kalau kita percaya bahwa Allah mengendalikan hidup kita, maka kita akan mendapatkan kedamaian itu. Walaupun kedamaian itu belum tentu aman. Di dalam ketidakaman kita bisa dapatkan kedamaian. Dulu ada orang kasihkan ilustrasi demikian. Ada lomba melukis. Seperti Om Peter yang pandai melukis. Jadi orang itu melukis bukan hanya gambarnya cantik. Bukan hanya pemandangannya indah. Tapi di dalam lukisan itu mesti ada artinya. Dan tema yang mereka sama-sama ingin lukiskan adalah tema kedamaian. Saudara yang saya kasih Tuhan, ada orang melukis pemandangan yang indah. Dia berdiri di pinggir lautan yang gelombang lautnya itu reda. Bagi dia itu kedamaian. Lalu ada orang menggambarkan bagaimana burung-burung terbang di atas udara. Kemudian dia bisa hinggap di pohon kelapa, di pinggir laut, seperti di Hawaii begitu. Dianggap itu sebagai kedamaian. Lalu ada orang sekeluarga duduk di rumah, dia gambarkan lagi, sama-sama makan sehidangan, sambil ketawa-ketawa. Mereka gambarkan itu sebagai kedamaian. Lalu ada seorang pelukis yang sudah lanjut usia. Dia menulis, menggambarkan sebuah ombak besar yang terjadi di pemandangan lautan itu. Tapi di situ ada seekor burung yang bertengger. Saudara, akhirnya panitia mengumumkan sang juara dari pelukis itu. Dan saudara tahu siapa yang juara?
yang juara adalah si orang tua yang menggambarkan ombak besar, tapi si burung itu masih bisa bertengger di situ. Kenapa? Karena kedamaian itu bukan harus di luar sana sudah aman. Di luar mungkin ada kesulitan, di luar mungkin ada masalah, tapi kita punya Tuhan Allah. Kita bisa hidup dengan damai. Mengapa saudara kita boleh percaya bahwa Allah itu sungguh-sungguh memberikan kedamaian pada kita? Yang pertama karena Allah itu mengendalikan hidup kita. Maka kita harus percaya kepada Dia dalam segala keadaan. Kita harus percaya pada Dia dalam segala keadaan. Saudara, ketika Yosua dan Kaleb diutus Musa masuk mengintai kota Kanaan. Ditambah lagi ada 10 orang pengintai juga diminta untuk mengintai kota Kanaan. 10 pengintai itu bagaimana? Mereka katakan, kita gak bisa masuk kota Kanaan. Di Kanaan itu kenapa? Karena di situ ada orang-orang besar. Seperti raksasa, mereka akan menerkam kita, mereka akan menghancurkan kita. Kita bakal gagal masuk ke Kanaan. Kita gak akan mungkin bisa menang. Dia pulang bawa laporan seperti itu. Yosua dan Kaleb juga pergi melihat, mengintai tentang kota Kanaan. Dia juga pulang membawa berita, benar di sana ada orang besar, benar di sana ada orang seperti raksasa. Tetapi kita percaya Allah akan menolong kita. Kita akan mengalahkan mereka. Kita akan segera masuk ke kota Kanaan. Saya lihat 2 kelompok yang berbeda. 1 10 pengintai, 1 Yosua dan Kaleb. Mereka melihat pemandangan yang sama. 10 pengintai datang tidak berdasarkan kepercayaan atau iman kepada Allah. Tapi Yosua dan Kaleb, mereka menyerahkan hidup mereka kepada Allah. Percaya kepada Allah. Sama-sama akan menghadapi kesulitan. Sama-sama akan menghadapi masalah. Tetapi Yosua dan Kaleb katakan kita akan menang. Artinya apa saudara? Artinya Tuhan berjanji akan melindungi kita. Tapi bukan berarti bebas dari persoalan. Tuhan berjanji akan memelihara kita. Bukan berarti kita bebas dari masalah. Kadang kan kita pikir demikian. Kok hari ini sudah ada masalah? Minggu depan muncul lagi masalah lain. Belum lagi muncul lagi masalah lain. Kenapa hidup kita ini setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap tahun banyak persoalan terjadi? Saudara, pernahkah saudara bertanya kepada Tuhan, kenapa hari-hari yang kita lewati penuh dengan persoalan? Pernahkah kita bertanya kepada Allah, mengapa hari-hariku ada masalah? Saudara, kalau kita boleh mendengar suara Allah langsung ngomong pada kita, Dia akan bilang begini, hai anakku, engkau tahu kenapa hidupmu bermasalah? Engkau tahu bagaimana hidupmu tidak melewati dengan jalan tol? Karena engkau masih hidup di dunia. Dunia ini bukan tempatmu. Tempat kita yang tidak ada masalah lagi, yaitu di sorga nanti. Itu sebabnya waktu kita masih ada di dunia, itu berarti ada persoalan datang. Hadapi saja. Seperti Yosua dan Kaleb. Ada masalah, hadapi saja. God in control. Allah tetap memantau. Allah tetap yang pegang kendali. Ada kesulitan tapi Allah yang mengendalikan. Jangan takut. Ketika Allah mengendalikan hidup kita, maka di dalam segala hal yang terjadi,
dalam segala keadaan yang terjadi, kita akan merasa aman, merasa tenteram, merasa damai di situ. Itulah yang dikatakan hidup aman. Allah mengendalikan hidup kita. Yang kedua, mengapa kita bisa percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh? Karena kita percaya bahwa Allah menjaga, memelihara kita, maka kita mesti menyerahkan hidup kita sepenuhnya juga kepada Dia. Saudara, percaya saja tidak cukup, tapi kita harus mempercayakan hidup kita kepada Allah. Kalau kita katakan percaya, iblis juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia percaya. Tapi iblis tidak mau serahkan hidupnya. Artinya tadi kita sudah nyanyikan lagu mensampahkan hidup kita untuk percaya kepada Tuhan Allah sepenuhnya. Saudara, ada hidup kita yang begitu menyenangkan diri kita selama ini. Perbuatan-perbuatan kita yang menyenangkan kita selama ini. Ada hal-hal yang kita lakukan yang sangat menyenangkan kita. Kita boleh bersuka cita, tapi ingat saudara, sukacita seperti itu hanya bersifat sementara. Waktu ada teman bersama-sama kita pergi ke pesta, ya sukacita itu selama pesta. Pulang ke rumah, persoalan muncul lagi. Waktu kita pergi bertamasya, sukacita itu hanya waktu tamasya. Pulang kita berhadapan dengan masalah di depan kita, kita berhadapan kembali. Itu saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, ketika kita percayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan, itu berarti di dalam hidup kita itu kita sudah membuang sampah semuanya. Apa yang menjadi sampah dalam hidup kita, saudara? Dendam itu sampah. Kita tidak bisa mengampuni orang lain, itu sampah. Kita tidak bisa memaafkan orang lain, itu sampah. Kita mempunyai hati untuk mencelakakan orang lain, itu sampah. Itu semuanya harus dibuang jauh-jauh. Saudara ingat, orang yang dendam, orang yang tidak bisa mengampuni, orang yang terus memikirkan supaya orang lain jatuh, dia itu hidupnya tidak pernah akan merasa damai. Hanya orang yang bisa mengampuni, hanya orang yang memikirkan tentang kebaikan orang lain, hanya orang yang bisa lakukan sesuatu untuk menyenangkan orang lain. Orang ini yang boleh merasakan damai. Saudara, kita pilih mana? Kalau bertahun-tahun hidup kita dikuasai oleh rasa terikat akan dendam, terikat akan mencelakakan orang lain, terikat akan kita merasa iri terus-menerus, sia-sia akan hidup kita, bukan? Maka hari ini firman Tuhan begitu tegas ingin meminta kita buang sampah itu jauh-jauh. Supaya kita hidup tenang, supaya bersih. Saudara, kalau rumah kita kotor, kita hidup tidak tenang, tidak bisa konsentrasi. Tapi kalau rumah kita bersih, hidup kita juga bersih, pemandangan bersih, kita merasa senang. Apalagi kalau rumah kita itu punya kaca. Jendela kaca bisa lihat keluar pemandangan yang indah. Senang sekali. Tapi kalau dia seperti mobil kita, kaca mobil kita ada kabut, ada kotor, ada minyak yang bertebaran, kita keluarkan air untuk bersihkan. Sudah bersih kita merasa nyaman, merasa damai. Demikian juga hidup kita. Kalau hidup kita ada sampah seperti itu, maka firman Tuhan katakan, mari kita buang. Dan hanya orang yang membuang sampah dalam hidupnya itu yang akan mendapatkan kedamaian. Saudara yang saya kasih Tuhan, mengapa kita mesti bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya kepadanya?
Karena saudara, orang yang hidupnya dekat dengan Allah, itulah yang mendapatkan ketenangan itu. Saudara, waktu kita hidup kita jauh dari Allah, perbuatan kita itu pun senonoh, tidak senonoh maksudnya. Perbuatan kita itu menjadi jahat. Saudara ingat beberapa minggu lalu kita belajar tentang Yunus. Bagaimana Yunus itu lari dari pelabuhan waktu Allah memanggil dia untuk melayani ke Niniwe. Dia lari, Alkitab mencatat dia jauh dari hadapan Tuhan. Berulang-ulang dikatakan dia jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Waktu dia jauh dari hadapan Tuhan, bahaya pun terjadi. Bahkan saudara, sudah ada bahaya pun dia tidak tahu, masih enak-enak tidur. Tidur di mana? Tidur di kapal. Beda dengan Yesus, saudara. Yesus juga ada ombak besar, dia juga pernah tidur di kapal, tapi Yesus itu dia percaya bahwa Allah melindungi dia tentunya. Dia sudah percaya seperti demikian. Tapi Yunus beda. Justru dia digelapkan. Karena jauh daripada Allah, maka dia bisa berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan Allah. Saudara, kalau hati kita dekat dengan Allah, maka kita seperti Daud yang dikatakan pagi, siang, dan malam rindu diam di pelataran rumah Tuhan. Kita akan korbankan semua kegiatan kita hanya untuk mencari Tuhan, saudara. Saudara yang saya kasih Tuhan, pasal 62 dari Mazmur mencatat demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi ini yang dikatakan oleh Daud berupa nyanyian. Kalau dia dekat dengan Allah, dia tenang. Saudara, Daud itu bukan orang yang santai-santai. Daud itu mengalami bertubi-tubi masalah. Daud itu melawan Goliat, raksasa itu bukan. Sudah menang, persoalan sudah habis, dia sudah dapat hadiah, tapi tetap bermasalah. Masalahnya kadang-kadang bukan dia yang buat, saudara. Masalahnya karena ada orang yang dendam pada dia. Waktu dia main kecapi di istana, dan ketika dia orang-orang di luar sana mendengar puji-pujian terhadap Daud, ada orang nyanyi, ibu-ibu bernyanyi, karena Daud memenangkan perkelahian melawan Goliat. Mereka nyanyinya begini, Saul mengalahkan beribu-ribu orang, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa orang. Saudara, Daud itu punya pekerjaan katakanlah part-time. Karena dia pintar main musik, dia itu menghibur raja di istana. Dan ketika Raja Saul itu melihat Daud datang, main musik, di luar orang nyanyi demikian, dia benci sekali kepada Daud. Hampir dia dibunuh, dilempar tombak ke arah dia, tapi dia gak mati. Gak kena juga. Karena Allah masih melindungi orang pilihannya. Saudara, apakah Daud itu menciptakan masalah sendiri? Tidak. Masalah itu dari orang lain. Orang lain memuji dia, dia dibenci. Apakah dia perlu dipuji? Enggak juga. Tapi orang lain memuji dia dibenci dan dia mau dibunuh, saudara. Itu yang Daud alami. Tidak cukup itu, saudara. Saul itu mertuanya Saul itu mertuanya Daud. Tapi sang mertua pun gara-gara jabatan, gara-gara kebencian, jauh daripada Tuhan, dia sudah lupa. Perbuatan jahat pun mau dilakukan. Dia kerahkan orang untuk membunuh Daud. Alkitab mencatat Daud itu harus lari ke atas gunung, turun ke dalam lembah, masuk ke goa,
bersembunyi di situ. Itu yang Daud alami. Begitu susah kan kehidupan Daud, tapi kehidupan yang begitu susah dari seorang yang bernama Daud ini, dia masih sanggup mengatakan, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Saudara, kita punya banyak persoalan kalau mau diceritakan. Gak diceritakan, kita tanggung sendiri banyak persoalan. Tapi sekali lagi saudara yang dikasih Tuhan, hanya dekat dengan Allah saja, aku tenang. Kalau itu berlaku bagi Daud, itu juga berlaku bagi saya dan bagi Anda semua. Hari ini siapapun kita sembah pada Allah yang sama, maka hanya kita dekat dengan Allah saja, aku tenang. Ketenangan itulah yang disukai oleh setiap orang. Dan itu tidak perlu dibayar dengan uang. Hanya perlu dekat dengan Allah. Kenapa bisa tenang? Karena daripadanya lah aku mendapatkan keselamatan itu. Kita tidak perlu merasa khawatir lagi karena Dia bisa menyelamatkan kita. Saudara, kalau ada bahaya di luar sana, kita merasa takut bukan? Apalagi Bay Area, kota San Francisco, dan beberapa tempat, terutama Chinatown dan sebagainya. Belum lagi orang-orang naik bat. Orang selalu menceritakan atau menakut-nakuti. Sampai-sampai ada orang yang sudah tidak berani naik bat, sudah tidak berani naik bus dan sebagainya. Merasa tidak tenang. Ini dunia, saudara. Tapi sekali lagi, ada kesulitan seperti demikian. Kalau kita beriman, kita mengatakan hanya dekat dengan Allah saja, aku tenang. Karena Dia yang pemberi keselamatan. Dunia tidak membuat kita tenang. Tapi dekat dengan Allah membuat kita tenang, saudara. Dan Daud ingin katakan bahwa hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi Dia adalah gunung keselamatan kita. Allah adalah gunung keselamatan. Kota benteng. Saudara tahu benteng itu apa? Benteng itu adalah satu tembok yang besar dibangun tinggi-tinggi sebagai menjaga keamanan supaya musuh tidak masuk. Makin besar bentengnya, makin aman tentunya. Makin kuat. Jadi kalau Allah sebagai benteng kita, maka ada pencegahan. Ada, katakanlah ada screeningnya. Kalau iblis mau goda kita, kalau ada bahaya mau mengancam kita, ada Allah yang menjadi pembela kita. Dia pasang badan istilahnya. Dia akan hadapi dahulu. Mungkin bahasa manusia, jangan macam-macam ya. Dia itu anakku. Jangan kamu ganggu dia. Itu mungkin Allah yang katakan pada kita. Jangan macam-macam. Jangan coba lakukan yang jahat kepada dia, anakku. Saudara, hanya dekat dengan Allah saja, aku tenang. Dan Allah itu tetap dalam hidup kita itu selama-lamanya. So, dalam satu cerita, saya lupa dari kota mana itu, ada seorang ibu. Dia itu ditinggal suaminya. Dan hidupnya itu sangat sulit. Setiap hari dia harus hidup dengan hutang untuk supaya bisa menghidupi 2 orang putrinya. Dia lakukan itu terus-menerus bekerja, kemudian habis uangnya dan membayar hutang, menghidupi anaknya. Dia lakukan seperti itu, tapi dalam kesulitan seperti itu dia tetap
bersandar kepada Tuhan. Dia tetap merasa damai kalau ada Tuhan. Tapi beda dengan putrinya yang besar. Putri yang besar itu tidak merasakan seperti itu. Dan sering dia protes kepada mamanya. Suatu hari ketika mamanya minta anak-anak itu berdoa dan bersyukur kepada Allah. Walaupun kita kesulitan. Yang besar itu tidak. Dia katakan, "Mama, saya tidak mau bersyukur. Saya tidak mau berterima kasih kepada Allah. Dia tidak ada. Dia tidak ada lagi di dunia ini. Dia tidak ada di rumah kita. Dia tidak ada di keluarga kita. Dia tidak ada di hidupku. Kalau dia ada, aku tidak menderita. Kalau dia ada, aku tidak mengalami seperti demikian." Saudara, mamanya itu dengan refleks, dia tempeleng putrinya itu. Dia katakan, "Ayo katakan, Allah masih ada." Si anak itu dengan bingung, takut pada mamanya. Dia katakan, "Allah masih ada." Saudara, Allah masih ada. Kalau kita dekat dengan Dia, memberikan ketenangan pada kita. Apapun yang kita alami hari ini, kesulitan apapun yang kita alami hari ini, asalkan kita tidak pernah tinggalkan Allah, maka kita akan hidup tenang. Kalau saudara tinggalkan Allah, tinggalkan Tuhan, lalu katakan, "Kenapa hidupku tidak tenang?" Ya itu wajar karena kita tinggalkan Tuhan. Karena kita memang lupakan Tuhan. Tapi kalau kita dekat dengan Dia, walaupun ada kesulitan, kita bisa merasa senang, merasa tenang. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami di surga, kalau Engkau mengantarkan kami sampai seusia begini, dan kami masih diberikan kehidupan sampai saat ini, kami mau tidak mau ingin katakan bahwa Engkau ada. Engkau bertata di sana. Walaupun kesulitan, walaupun ancaman, walaupun penyakit pernah kami alami, tapi Engkau masih memelihara kami sampai detik ini. Kami percaya bahwa Engkau tidak jauh daripada kami. Tuhan, jangan biarkan kami jauh daripada-Mu. Ketika ada kesulitan, ada masalah datang, Tuhan, kami mau rindu tetap dekat dengan-Mu, Tuhan. Jangan biarkan kami goyah, jangan biarkan kami berpaling daripada-Mu, Tuhan. Kami ingin membuang rasa dendam, rasa ketidakmenyenangkan Tuhan dan sesama manusia, rasa iri hati, rasa kemarahan jauh-jauh seperti sampah. Sehingga kami bersih di hadapan-Mu, Tuhan. Dan kami boleh menikmati kedamaian bersama-sama dengan Engkau, Tuhan. Tuhan, pakai setiap jemaat Tuhan yang boleh datang ke tempat ini. Bukan karena kami lebih baik daripada mereka yang tidak datang. Bukan karena kami lebih suci daripada mereka. Tapi kami percaya, Tuhan, kami mengalami kasih-Mu. Kami mau bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Kami mau berterima kasih kepada-Mu, Tuhan. Sehingga korbankan waktu sedikit pun tidak merasa rugi bagi kami, Tuhan. Karena Engkau telah mengorbankan anak-Mu yang tunggal untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat ini kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Mari kita melihat buku nyanyian kita 346. Oh Yesus, aku berjanji. Oh Jesus, I have promised. 346.
persembahan akan dijalankan pada ayat kedua nyanyian. Oh Yesus, ku berjanji melayani Engkau, Kau selalu dekatku, Kau Tuhan sobatku. Bila Kau takut berperang, Kau memimpin jalanku, tak akan ku sesat. Kedua, ku hidup dalam dunia selalu dekatmu. Oh menyerangku. Dan pelihara rohku. Ketiga, bangkit berdiri. Oh Yesus, ku berjanji semua yang ikutmu, Kau kan beserta mereka di tempat yang mulia. Oh Yesus, ku berjanji melayani Engkau, beri padaku kasih-Mu dan jadi sobatku. Kita doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk berkat rohani dan berkat jasmani yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau memakai segala harta kekayaan kami untuk melayani Engkau dan orang-orang di sekeliling kami. Dan berkatilah semua yang kami lakukan dan segala pekerjaan kami. Puji nama-Mu Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan semua kecukupan Tuhan Kau cukupkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan doksologi, kemudian doa berkat dan amin song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, baik Anda yang ada di tempat ini maupun yang di rumah, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai segala hidup kita hari ini, besok, dan selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali saat teduh. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sampai minggu depan.